Orang ini ya, tiap malam, tiap hari di kerjaan, ya, mau tidur, apapun dalam setiap kegiatannya, dimanapun dan kapanpun, orang ini tidak bisa berhenti memikirkanmu. Mau makan, mau minum, mau tidur, selalu kepikiran sama kamu. Sebegitu tertariknya dia, sebegitu berharapnya dia, dan sebegitu cintanya dia sama dirimu. Untuk itu coba perhatikan siapa kira-kira orangnya. Jadi kamu tahu, oh ini dia, ini dia. Oke? Nah, siapa kira-kira orangnya? Yang pertama, dia hampir setiap hari dia berusaha menghubungi kamu, baik lewat chat, baik lewat telepon, ataupun lewat sosial media, DM, Messenger, ya, dan lain-lain. Dia berusaha menghubungi kamu. Sampai kamu mungkin bertanya, ini orang gak ada kerjaan atau gimana gitu loh. Ini orang tiap hari. Kamu pun mungkin merasa terganggu dan gak nyaman. Tapi tunggu dulu. Seringkali itu adalah bukti tindakan nyata bahwa ternyata orang ini tidak bisa berhenti memikirkanmu karena sebegitu tertariknya dan sebegitu cintanya sama kamu. Jadi maksudnya begini, jangan cepat-cepat hakimi dia. Jangan cepat-cepat kemudian berprasangka buruk gitu loh. Siapa tahu dialah jodohmu yang terbaik. Dia sedang berusaha gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seringkali dia memimpikan dirimu. Ya, seminggu bisa berapa kali dia mimpiin kamu. Dan tentunya mimpi dia bukan mimpi yang aneh-aneh ya. Bukan mimpi yang buruk, tapi mimpi yang menyenangkan sekali, yang indah-indah gitu loh. Dan kamu mesti tahu apa penyebab, salah satu penyebab orang kemudian bisa bermimpi. Salah satu alasannya atau penyebabnya adalah karena kepikiran. Siapa di sini teman-teman yang kepikiran sesuatu? Kamu nggak sadar terbawa mimpi. Nah, sama juga dengan dia. Salah satu alasan dia bolak-balik mimpiin kamu seminggu bisa berapa kali. Bisa jadi karena dia begitu memikirkan dirimu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang ini tidak bisa berhenti memikirkanmu. Maka yang ketiga adalah dia sering banget yang namanya memantau sosial media kamu. Jadi coba cek sosial media kamu. Dia sering banget pantau, ya. Dan gak dia lepas semuanya. Instagrammu, Facebookmu, Twittermu, TikTokmu, semua sosial media kamu dia pantau. Jadi apa yang kamu post, apa yang kamu share, dia like. Bahkan lebih real lagi, dia komen. Dan dia scroll apa yang kamu share berapa hari lalu, minggu, bulan, bahkan beberapa tahun lalu. Dia scroll dan dia like loh. Sampai mungkin kamu bertanya-tanya, ini kok bisa ya berapa tahun yang lalu dia bisa temu foto ini, ketemu apa yang saya share ini, dan dia like dan dia komen. Sebegitu upaya dia karena tidak bisa berhenti memikirkanmu. Itu yang ketiga. Nah, coba kamu komen yang mana yang kamu dapatin. Oke? Komen ya. Nah, yang keempat, dia mengajakmu untuk kemudian ketemuan. Yuk, ketemuan yuk. Atau mungkin lewat temannya atau lewat temanmu, dia ajak ketemuan. Nah, saya kira kalau dia sudah mengajakmu ketemuan, ya itu satu signal yang lebih real, lebih nyata begitu loh. Dan ternyata mungkin bukan cuma 1-2 kali, udah kerap kali dia mengajakmu untuk ketemuan. Jadi tanda orang yang kepikiran untuk mengobati atau untuk kemudian terjawab adalah ketemu.
dan dia lakukan itu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah orang ini tidak bisa berhenti memikirkanmu adalah dia tiba-tiba nongol di depan rumahmu, di depan kantormu. Sampai mungkin kamu bertanya-tanya, loh kok dia bisa ada di sini? Nah, mungkin dia juga menjawab, oh enggak, saya sembari lewat saja. Pas di depan kantormu, pas di depan rumahmu. Masalahnya satu kali sih is okay gitu loh. Ini masalahnya berulang-ulang gitu loh. Nah, salah satu upaya untuk mengobati rasa rindu atau kepikiran adalah paling tidak melihatmu. Dan itu yang dilakukan. Tiba-tiba nongol di depan rumah dan di depan kantormu. Kamu ada pengalaman itu enggak? Coba komen di kolom komentar ya, saya pengen tahu. Nah, kemudian yang keenam, dia berusaha dekat. Ya, dia berusaha dekat dengan circle-mu. Temanmu, dia berusaha dekat. Sahabatmu, dia berusaha dekat. Bahkan keluargamu, saudaramu, dia mulai dekat. Sampai kepada mungkin orang tuamu, dia berusaha untuk coba dekat. Dan saya rasa itu butuh effort yang gak main-main. Kalau dia gak serius, ngapain dia lakukan itu? Karena dia juga mempertaruhkan harga diri loh. Tapi dia lakukan semua itu karena dia gak bisa berhenti memikirkanmu. Sebegitu tertariknya dan sebegitu cintanya dia sama kamu. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, orang ini tidak bisa berhenti memikirkanmu. Dan yang terakhir adalah dia banyak sekali yang namanya bertanya. Jadi kalau ada kesempatan, apakah lewat chat atau lewat telepon atau ketemu, coba kamu perhatikan. Ini orang pertanyaannya segudang, dan pertanyaan itu lebih berfokus kepada kamu. Jadi dia pengen tahu banyak atau tahu lebih tentang kamu. Dia tanya tentang hobimu, tentang mimpimu, harapanmu, keluargamu, dan lain-lain. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan tentang dirimu. Nah, jadi coba ingat-ingat, siapakah dia yang banyak sekali bertanya tentang kamu. Ya, dan pertanyaannya itu bahkan seringkali menjurus, udah punya pasangan belum? Seperti apa kriteria, tipe yang diinginkan, segala macam. Nah, itu coba direnungkan, siapa kira-kira orangnya. Oke? Ini yang boleh saya bagikan dari beberapa poin ini. Coba komen yang mana yang sering kamu dapatin. Oke? Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa bagikan super thanks. God bless you.